please like, subscribe, and press the bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya ingin berbagi sedikit ilmu kepada kalian semua. Di sini saya ingin membahas tentang ruang lingkup kajian sosiologi, yaitu tentang sosiologi dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan bangunan epistemologi. Hampir semua ilmu kecenderungannya sebagai dimensi sains yang ketat dan rigid. Pengetahuan dibedakan menjadi dua, yaitu ilmu pengetahuan murni dan yang kedua ilmu pengetahuan terapan. Ilmu pengetahuan murni ingin melihat pada ranah konsep dan teoritis, runut, rigid, sistematis, dan metodologis. Ilmu pengetahuan murni ini juga ingin merawat khasanah keilmuan pada landasan epistemologis dan untuk supaya menjadi logis. Sedangkan ilmu pengetahuan terapan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dengan mempergunakan sarana ilmiah. Intinya, ilmu pengetahuan terapan ini bertujuan menyelesaikan masalah di tengah masyarakat. Kalau dikaitkan dengan ilmu hukum, apakah hukum itu merupakan ilmu pengetahuan murni atau terapan? Nah, kalau menurut saya itu ilmu hukum merupakan ilmu pengetahuan murni karena hanya diterima sebagai bahan untuk menganalisa. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan murni dapat mengkaji atau digunakan sebagai basis analisis. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan terapan dapat menjadi alat mencari sebab musabab. Ilmu sosiologi selalu berada dalam ilmu pengetahuan murni dan terapan. Ilmu sosiologis berlandaskan pada basis sosial. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Ilmu sosiologi bersifat empiris atau berdasarkan penelitian lapangan atau observasi. Empiris memiliki tempat yang sangat istimewa. Ilmu sosiologi tidak berbicara tentang benar salah, baik buruk, hanya untuk menjelaskan kenyataan sosial. Ciri-ciri ilmu sosiologis: yang pertama, bersifat empiris, dan yang kedua, bersifat teoritis, dan yang ketiga, bersifat kumulatif. Atas dasar memperhalus teori lama. Maksudnya di sini teori lama diperbarui menjadi teori baru. Ilmu sosiologis merupakan pengetahuan. Pada bagian ini dijelaskan oleh Surjono Sukanto di dalam bukunya. Ia berusaha merumuskan terlebih dahulu elemen penting dari ilmu pengetahuan atau sains. Paling tidak, elemen yang diungkap di sini dapat menjadi indikator nilai kebenaran dari ilmu pengetahuan. Secara ringkas, dapatlah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran yang selalu dapat diperiksa dan ditelaah dengan kritis oleh setiap orang lain yang ingin mengetahuinya. Pengetahuan merupakan akumulasi konstruksi pemikiran manusia dalam melihat gejala yang tampak. Pengamatan yang dilakukan merupakan prasyarat objektifikasi terhadap realitas sosial. Meskipun disadari bahwa tidak semua pemikiran akan menjadi pengetahuan, sebab boleh jadi pemikiran tadi hanya berbekal subjektivitas di luar kaidah-kaidah sebagai sebuah ilmu. Pengetahuan yang demikian tidak dapat dianggap sebagai bagian dari ilmu. Agar dapat disebut menjadi pengetahuan, secara akumulatif konstruksi pemikiran tersusun secara sistematis dan dilandasi pula kebenaran yang telah diuji validitasnya. Sebagai sebuah proses menjadi ilmu, maka pengetahuan haruslah melalui sistematika substansi pemikiran yang tersusun secara sistematis. Bahkan susunan itu tidak saja sekedar urut-urutan, tetapi juga mengandung unsur-unsur penting antara satu dengan lainnya yang saling menguatkan. Artinya, setiap unsur tersebut membangun konstruksi pemikiran yang relasional. Pengetahuan yang tersusun itu bertumpu pada kekuatan abstraksi filosofisnya dan konkret pada penerapannya. Pengetahuan juga merupakan abstraksi filosofis yang merefleksikan realitas dan kemudian menjadi sistem gagasan. Tidak ada pengetahuan lahir hanya berhenti pada ilustrasi gagasan saja. Sebuah gagasan mengendap pada dimensi ide pemikiran yang sebelumnya telah mengakomodasi berbagai pluralitas sosialnya. Pemikiran adalah pantulan dari dinamika dan pergulatan dalam arena sosial. Sekian penjelasan dari saya mengenai
ilmu sosiologi dan ilmu pengetahuan. Semoga bermanfaat. Dah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.